Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan bahas soal TIU yang kedua ya. Yang kedua, kalau nggak salah banyak request dari peserta ya, peserta tentang soal-soal ini ya. Baik, saya langsung aja, nggak berlama-lama. Nanti kalau insya Allah kalau cukup waktunya kita akan bahas sampai 14 soal kalau nggak salah ya. Sebentar, kita bahas nomor satu. Oke, soalnya seperti ini ya. Lagi-lagi tentang perbandingan ya. Mamat dan Saiful adalah pegawai rumah makan Padang. Hari ini rumah makan Padang mendapatkan ini 128 pesanan untuk konsumsi rapat pegawai. Jika dalam waktu 1 jam, ya, jadi gini, Mamat ya, ada dua orang ya. Mamat dalam waktu 1 jam itu dia mampu 40 porsi, 40 porsi nasi bu, nasi ya. Kalau Saiful itu 1 jam sama ya, 1 jam juga itu adalah 24 porsi. Ini soalnya ya. Maka waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut adalah berapa ya? Ya intinya kita cukup mudah aja gini gampang ya. Ini dalam 1 jam, Mamat sama Saiful kalau mereka bekerja ini bersama-sama ya, itu kan 64 totalnya. 64 apa? 64 porsi. Ya, benar ya? Nah, sementara yang dibutuhkan 128 yang dibutuhkan ya. Ya tinggal dibagi aja ya. Kalau 1 jam 64, kalau kalau 1 jam totalnya itu total ya. Itu 64 porsi. Kalau 128 porsi, ini kan setara dua kalinya ya. Dikali dua ya, betul ya? Setara dua kalinya persis. Maka dapat dipastikan ini pasti selesainya 2 jam. Maka jawabannya C. Silakan, ada pertanyaan nomor satu. Soalnya dibagi di mana ya? Saya baru bergabung. Paham, Nurul. Alhamdulillah, Nurul. KIC tidak kelihatan soalnya dengan. Oke, Miftah, sekarang udah kelihatan soalnya. NIP soalnya dibagi di mana ya? Saya baru bergabung soalnya. Uh, Kak Alisan bisa dibantu jawab ini. Nanti soalnya di-share ke grup ya. Oke, itu ya. Oke, Restu paham. Oke, makasih. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, 41 ya sih. Oke, alhamdulillah banyak banget. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nomor. Oh, bentar, ada komen lagi. Aman, Kak? Oke, baik. Kita lanjut nomor 2. Jangan lupa di-save ya, Kak Sevo. Oke, siap, siap, siap. Nomor 2, soalnya seperti ini. Saya save dulu sebentar. Sebentar ada chat masuk. Kalau nanya boleh pakai mic. Oh, boleh, Hendra. Silakan, Mas Hendra Purnama. Tinggal dibuka open mic-nya, tinggal tanya. Atau mau tanya sekarang? Silakan, saya tunggu. Mas Hendra, Hendra Purnama, monggo silakan. Enggak? Oke, baiklah kalau enggak. Kita langsung bahas nomor 2. Soalnya seperti ini ya. Perbandingan umur Ahmad dengan Saiful 10 tahun yang lalu. Kalau ada bicara 10 tahun yang lalu, ya berarti langkahnya Ahmad dikurangi 10 dibanding
Saiful dikurangi 10 ya. Itu sama dengan 1:4. Seperti itu. Langkah berikutnya apa? Kali silang ya. Nah, Ini 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 cara ini dari kita masuk apa supaya siapa tadi yang bicara? Nggak ada. Nggak kayak Untuk itu lupa di mute Kak baru. oh, untuk soal biasanya dibagikan sebelum Zoom atau setelah Zoom. Gimana Kak Alisan? Sebelum atau sesudah setelah Zoom? Soal dibagikan setelah Zoom ya. Kalau yang Ya, sebelum Zoom itu hanya di grup premium. Sama buat yang tanya jadwal Zoom, yang Japri Kabang tanya jadwal Zoom hanya di-share ke grup premium. oke, gitu ya. NIP 2024 ya. Oke. Nah, dari satu kalimat ini kita ketemu model matematika seperti ini. 10 tahun yang lalu, berarti Ahmad dikurangi 10 dibanding Saiful kurangi 10, itu sama dengan 1:4. Irfan lagi Kak Alisan. Grup premiumnya gimana Kak cara gabungnya? Nanti bisa DM aja ke IG Hore Digital ya. Gitu ya Kak Irfan ya. Langsung DM ke Hori Digital. Baik, saya teruskan. Ini tinggal kali silang aja. Jadi apa? Jadinya adalah, sebentar ya. Jadinya adalah 4 kali A-10 sama dengan 1 kali S-10 ya. Berarti ini 4A dikali masing-masing ya. Dikali masing-masing. Min 40 sama dengan 1 nggak pengaruh ya. S-10. Maka S sama dengan apa itu? 4A ini dipindah ruas ya. Dipindah ruas. Min 40 tambah 10 ya. Maka Saiful sama dengan 4A minus 30. Saya ketemu satu persamaan seperti ini. Umurnya Saiful itu sama aja dengan 4 kalinya Ahmad dikurangi 30. Datang dari mana? Datang dari sini ya. Proses 10 tahun yang lalu. 2. Jika saat ini perbandingan usia mereka, saat ini berarti apa? Berarti Ahmad dibanding Saiful ya. Itu sama dengan 1:2. Sama langkahnya kali silang aja ya. S kali 1 ya S. S sama dengan 2A. Ini kaitannya. Nah, gitu. Antara ini dengan ini bisa saling terkait ya. Ini persamaan 1, persamaan 2. Saya hubungkan aja langsung ya. Ini S sama dengan, ini S sama dengan kan sama ya. Apa artinya? Artinya adalah 4A-30 sama dengan 2A ya. Pindah ruas, 4A-2A sama dengan 30 ya. Berarti 2A sama dengan 30. A-nya berapa? 30 bagi 2 ya, 15. Kalau A-nya 15, S-nya berapa? S sama dengan 2 kali A ya. 2 kali 15 sama dengan 30. Maka ini A, ini adalah S. Yang diminta apa? Maka jumlah umur mereka. Tinggal dijumlah aja ya. A tambah S sama dengan 15 tambah 30. Sama dengan 40. Jawabannya 45. D. Itu pembahasan nomor 2. Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Ya ampun, simple ternyata ya Bang. Iya, Sofia ya. Sofia, simple banget kok ya. Ikuti tips dari saya, ikuti per kalimat ya. Ikuti per kalimat, terus dirubah ke model matematika ya. Dari kalimat bahasa Indonesia menjadi kalimat matematika. Seperti itu. Tipsnya seperti itu. Baik, yang lain mungkin tentang perbandingan tak senilai enggak? Maksudnya gimana? Fahmi bisa open mic? Fahmi Malang. Ya, mohon izin Bang, untuk kayak soal gini itu namanya perbandingan senilai atau beda lagi Bang? Kalau perbandingan senilai itu kayaknya kita lihat kayak soal cerita nggak sih Bang? Sama Yang gini aja ya. soal- oh sama Intinya aja nggak sama Bang? aja. Perbandingan senilai sama Senilai. berbalik nilai itu sama-sama soal cerita, cuman cuman ada kekhususan terkait yang berbanding terbalik. Di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah saya pernah bahas juga tentang perbandingan terbalik itu identik dengan waktu. Contoh soal yang kita bahas yang perbandingan berbalik nilai. Kita bahas ya. Misalkan gini, siapa nih Malang tadi saya lupa namanya ya. Kalau membangun rumah
itu pakai 5 tukang, itu selesainya 10 hari. 5 tukang ya, itu 10 hari. Kalau pakai 2 tukang, selesainya lebih dari 10 atau kurang dari 10. Dapat dipastikan lebih dari 10 hari. Kenapa? Karena tukangnya makin sedikit, waktunya makin panjang. Ya, saya ulangi lagi. Tukangnya kan berkurang ya, 5 ke 2 kan berkurang. Tapi waktunya makin besar, makin panjang. Itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Yang biasanya terkait dengan waktu. Seperti itu mungkin. Malang, saya lupa namanya siapa ya. Siap Bang, terima kasih Bang. Ya oke. Saya lupa namanya. Ya oke, sebentar ya. Oh ya, Fahmi Malang. Siap Sofia, Bang. kalau tiba-tiba nggak dapat S-nya gimana Bang? Maksudnya tiba-tiba nggak dapat S, benar ya? Saya nggak paham. Tiba-tiba nggak dapat S. Jadi gini Sofia, tips lagi dari saya ya, tips lagi. Kalau di soal itu ada 2 variabel, ya, tahu ya variabel itu apaan? Variabel adalah sesuatu yang belum bisa dipastikan nilainya. Itu variabel. Di sini variabelnya adalah umur Ahmad sama umur Saiful yang nggak diketahui. Nah, kalau ada 2 variabel, secara matematis itu diperlukan minimal 2 persamaan. Itu tipsnya. Kalau ada 2 variabel yang nggak diketahui, maka minimal diperlukan 2 persamaan. Dan terbukti, ini terbukti ya, terbukti ada persamaan 1 sama persamaan 2 yang saling terkait. Itu mungkin Sofia. Bisa dipahami Sofia ya? Sebentar Sofia. Iya, Mang. Oke, sudah ya. Saya sudah menjawab pertanyaan Sofia. Kalau tiba-tiba nggak dapat S-nya gimana, Bang? Nggak mungkin ya. Nggak, jawabannya nggak mungkin. Karena dalam soal selalu ada 2 variabel dan diketahui 2 persamaan. Lanjut. Misal kita dapat hanya Ahmad. Loh, kalau Ahmadnya sudah dapat dipastikan si Saifulnya pasti dapat dong. Nggak mungkin ya, Sofia ya. Gitu. Kalau berkenan boleh open mic, kita bisa diskusi. Sebentar. Sofia lagi ya. Jadi 4A sama dengan S tambah 30 gitu, Bang. Iya, betul ya. Sama aja ya. 4A sama dengan S tambah 30. Sama aja. Yang paling krusial di sini, Sofia. Membentuk model matematika A-10 per S-10 sama dengan 1/4. Ini paling krusial. Kalau ini sudah salah, maka yang lain ikut salah. Paham ya? Kalau udah sampai sini pecahan, tinggal kali silang biasa aja ya. Itu. Saya seneng aktif banget, Sofia. Sebentar ya. Bisa Bang, lanjut Bang. Makasih. Udah aman Bang. Baiklah. Baik, itu mungkin pertanyaan dari Sofia tentang nomor 2. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup banyak, ada 49 partisipan. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, coba saya lanjutkan nomor 3. Baik, soal nomor 3 tentang lagi-lagi tentang perbandingan ya. Jadi saya misalkan aja, Ihsan membeli 4 kotak Mikbun dan 2 gelas Thai tea. Saya misalkan aja ya, 4M ditambah 2T. Itu sama dengan 360.000. Lanjut. Sedangkan Ahmad membeli 2 kotak Mikbun, berarti 2M ditambah 5 Thai tea ya. Itu sama dengan 260.000. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Ini ya eliminasi ya. Eliminasi. Caranya gimana? Caranya menyamakan salah satu variabel. Bisa M, bisa T. Paling mudah menurut saya menyamakan yang M. Ini 4, ini 2.
Supaya sama, angkanya depan ini dibawa ke angka berapa? 2 sama 4 berarti supaya sama dibawa ke 4 ya. Ini saya kali 1, ini saya kali 2. Jadi semua yang di sini dikali 1, berarti nggak berubah ya. Berarti apa? 4M ditambah 2T sama dengan 360.000 ya. Yang bawah dikali 2 semua, berarti 2M kali 2, 4M ya. Ditambah 5T kali 2 adalah 10T, sama dengan 260 kali 2 adalah 520 ya. Seperti ini. Kita kurangi ya, kita kurangi 4M dikurangi 4M habis ya. 2T dikurangi 10T berarti min 8T. 360 kurangi 520 adalah 160 ya, betul ya? Iya betul. Sorry, min ya, ada minnya ya. Maaf, min ya. Maka T sama dengan min 160 per 8 ya, per min 8, sorry, per min 8. Maka T sama dengan 20.000. Ini T. Ya. Kemudian yang M-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan ya, dimasukkan aja ke salah satu persamaan. Saya pilih yang persamaan yang bawah, maka 2M ditambah 5T. T-nya saya ganti 20.000 ya, sama dengan 260.000. Berarti 2M plus 100 ya, 100.000 sama dengan 260.000. Tinggal mengambil. Maka 2M sama dengan 260.000 minus 100.000 ya. Sama dengan berapa? 160.000 ya. Ini 2M. Maka M saja dibagi 2 ya. 160.000 dibagi dengan 2. Sama dengan 80.000. Maka jawabannya milk bunnya 80.000, kemudian Thai tea-nya 20.000. Dicari. Harga masing-masing milk bun berarti 80 dulu ya. 80 20. Maka jawabannya yang A. Jangan kebalik ya. Yang dimintakan M dulu, milk bun dulu berarti yang M 80.000 baru Thai tea-nya 20.000. Jawabannya A, gitu ya. Sebentar saya cek dulu di kolom komentar, kolom chat. Tolong apa ini? Sebentar ya. Tolong jangan nyela ya soalnya kalau lagi dijelasin. Oh, maksudnya mungkin di peserta yang lain ya kali ya. Ya, Isma Putri yang Puri ya. peserta yang lain tolong mikrofonnya dikondisikan ya. Jangan lupa di mute kalau misalnya nggak ingin bertanya. Ya. Open mic-nya kalau mau bertanya aja. Baik. Terima kasih Isma Putri. Oh iya, iya, iya. Ya. Sabar ya, sabar ya. Yuk, kita sabar dulu. Kita cari yang lain coba. Apalagi komentarnya sih? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya, oke. Baik, itu pembahasan nomor 3. Silahkan. Sofia mungkin yang aktif banget bertanya. Nomor 3. Ada pertanyaan nggak? Nomor 3, silahkan. Bang, masih bingung Yes. Bang yang habis 4M plus 2T sama dengan 360. Nah, itu yang tengah itu kali 1 kali 2 itu dari mana, Bang? Oke, baik. Kondisin, Bang. Ya, terima kasih. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ini namanya adalah eliminasi ya. Eliminasi itu artinya apa? Menghilangkan salah satu ya, menghilangkan salah satu apa? Variabel ya. Ini. Jadi kata kuncinya adalah mau menghilangkan salah satu variabel. Variabelnya di sini apa? Variabel M sama T namanya. Variabel adalah sesuatu yang belum bisa dipastikan nilainya. Itu variabel ya. Nah, kita mau menghilangkan mana dulu bebas ya. Mau menghilangkan M atau menghilangkan T bebas, sangat bebas. Dalam hal ini saya mau menghilangkan untuk case ini ya, yang saya hilangkan adalah saya mau hilangkan M dulu. Hilangkan M. Ini caranya. Kalau mau menghilangkan M, kalian cukup lihat angka atau koefisien depannya. Ini 4, ini 2. Supaya nanti menghasilkan angka yang sama, itu kalau di zaman SD namanya adalah KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil.
Dicari KPK-nya 2 sama 4. Supaya dia menghasilkan angka yang sama ya. Maka KPK-nya jawabannya 4. Ya. Jadi jawaban supaya ini adalah sama adalah dibawa ke angka sama-sama 4. Gitu ya, dibawa ke angka yang sama-sama 4. Maka yang atas ini sebenarnya nggak ada perubahan ya. 4 ke 4 kan sama aja dikali 1 ya. 4 ke 4 dikali 1 pasti. Makanya di sini muncul dikali dengan 1. Tapi yang bawah 2 ke 4 ini ada proses perkalian. Berapa kali? 2 ke 4 ya dikali 2 ya. Maka kenapa muncullah dikali dengan 2. Itu mungkin tadi yang tanya bisa dipahami atau bisa pun mic? Siap, Mas. Terima kasih, Bang. Oke. Oke, baiklah. Yang lain? Enggak ada pertanyaan ya? Enggak. Oh iya. Oh iya, betul-betul. Bisa raise hand atau open mic ya, bebas. Oke, seperti itu. Aman, Kak. Baik, Mawa. Makasih, Mawa. Baik. Nomor 3, pembahasannya seperti itu. Oh, ada lagi cat ya. Lanjut, Kak. Baik, hamba Allah ya. Luar biasa ini hamba Allah ya. Saya baru tahu namanya. Oke, baiklah. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Ini kemungkinan besar nomor 4 ada salah menurut saya ya, tapi kita akan bahas bareng-bareng ya, nomor 4. Sebentar, nggak apa-apa. Kita bisa diskusi ya. Nomor 4. Nomor 3 dulu kita save. Nomor 4 itu kan gini ya. Perbandingan umur Ahmad A banding Mamat banding S. Itu sama dengan 4 banding 6 banding 8 ya. Jika umur Mamat 24, berarti ini yang ini ya. Ini 24. Nah, seperti ini 24. Ini pasti ada faktor pengalinya kan ya. 6 ke 24 kan dikali 4 ya. Nah, seperti ini. Kalau ini dikali 4, otomatis ini semua ikut dikali 4. Pasti ikut, nggak mungkin nggak. Karena ini adalah angka perbandingan, bukan angka yang sebenarnya. Lalu yang di bawah ini adalah angka sebenarnya. Maka ada faktor pengali. Yang ini disebut sebagai faktor pengali. Faktor pengali. 6 ke 24 itu pengalinya adalah 4. Sehingga ini dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 adalah 16. 8 kali 4 adalah 32. Yang diminta bukan ini. Yang diminta adalah selisih umur Ahmad dengan Mamat. Ahmad dengan Mamat berarti kan ini ya selisihnya ya. Betul? Yang ini ya, Ahmad dengan Mamat. Tinggal dikurangkan aja selisih ya. 24 kurangi 16 adalah 8. Di opsi jawabannya nggak ada. Mungkin di peserta ada yang pernah ngasih soal ini, mungkin merasa ngasih below open mic. Feeling saya, ini saya menduga, maaf ya, saya menduga aja. Mungkin selisih antara Ahmad dengan Saiful baru benar. Jawabannya 16, baru benar. Kalau selisih antara Ahmad dengan Mamat, itu jawabannya adalah 8. Gitu. Ada yang ngasih soal ini ke Kak Alisan mungkin peserta? Kalau nggak salah, Sofia yang ngirim ya? Sofia, bisa open mic? Siapa ya? Lupa. Soalnya kemarin ada banyak sih yang ngirim. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak sedih Sofia. Atau nggak Ya, nanti soalnya berarti direvisi ya, Pak? Kira iya, jawabannya. mungkin Ahmad dan Saiful ya, bukan Mamat tapi Saiful, supaya jawabannya adalah 16, supaya 16 jawabannya, bukan 8. Gitu ya. Bisa dipahami ya pola perbandingan atau perbandingan ya. Kalau 6 ke 24 pengalinya 4, maka semua dikali 4. Seperti itu. Insya Allah ini reasonable ya, bisa dipahami lah, gampang ya. Cuman di opsi jawabannya yang nggak ada.
Nanti Sebentar. tandain aja Pak apa yang direvisi gitu. Ya, ini Yang sudah. nomor 4 ya tadi. Ya, nomor 4, betul. Sebentar, saya cek dulu kolom chat. Sebentar ya. Nah. Bang, aku pindah server ya, silakan. Ya, 32. 32, sebentar. Lala, Lala kenapa jawabannya? Saya ingin diskusi dengan Lala. Lala bisa open mic? Gimana ceritanya dapat 32, Lala? Lala? Atau nggak mau open mic ya? Nggak mau, oke. Oke, baiklah. Kalau nggak berkenan, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Izin bertanya, Bang. Kalau semisal nggak ada faktor pengalinya, gimana, Bang? Jawabannya tidak bisa dikerjakan ya. Pasti, jawabannya pasti nggak bisa dikerjakan. Ahmad Al-Farizi Satria Gautama. Gimana cari umurnya Saiful kalau umurnya salah satu nggak ngerti? Bisa? Jawabannya nggak bisa ya. Dan sebaliknya. Itu mungkin Ahmad Al-Farizi Satria Gautama. Lanjut. Nurul. Mantap, jadi paham. Alhamdulillah. Berarti nomor 4 opsinya nggak ada jawabannya. Iya, betul Miftah ya. Untuk case-nya seperti ini nggak ada opsi jawabannya. Tapi kalau ditipu, Mamatnya diganti Saiful, maka dapatnya 16. Gitu. Lanjut yang lainnya, sebentar ya. Tiga duanya itu gimana, Bang? Oke, Firman Sitohang. Ini mungkin dari Kota Medan ya, mungkin. Jadi ceritanya itu yang diketahui yang merah, Firman. Yang merah, yang Mamat ya. Mamatnya itu punya angka perbandingan 6. Terus umur yang sebenarnya 24. Berarti kan ada faktor pengali ya, Mamat. Dari angka perbandingan ke nilai sebenarnya. Berapa itu apa namanya faktor pengalinya? Ya 4 dong pastinya. 6 kali 4 kan 24. Kalau Mamat dikali 4, maka Ahmad sama Saiful juga sama dong. Harus dikali yang sama, 24 juga. Seperti itu. Maka dapatlah Saiful ini nilainya 32. Itu mungkin Firman si Tohang menjawab 32-nya itu gimana Bang? Gitu ya. Jadi terima ya Firman. Lala, enggak Kak tadi salah. Tadi enggak Kak tadi hitung hitung apa ini? Hitung yang enggak Kak tadi hitung yang kalian. Saya enggak paham dengan Lala. Mohon maaf ya Lala. Siap Bang, terima kasih. Baik, Isma Putri kayaknya soalnya juga bisa jadi diubah jadi penjumlahan. Oh ya, betul, sepakat. Boleh ya. Kalau maka jumlah umur Ahmad dan Mamat boleh bebas ya. Ahmad dan Mamat berarti jumlahnya adalah 40 ya jawabannya ya. Boleh bisa seperti itu. Tipenya banyak ya. Kata-kata selisih jadi jumlah atau kata-kata Mamat jadi Saiful. Boleh, bebas. Intinya ada yang direvisi kata-katanya. Terima kasih Isma Puri atas masukannya. Terima kasih. Oke Bang, aman. Makasih ya Bang, sama-sama. Oke, baiklah. Itu mungkin pembahasan nomor 4. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baiklah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 5. Sebentar ada chat masuk. Ada berapa soal, Kak? Ada 14 ya. It's okay, tapi ya saya coba semaksimalnya ya. Semoga
keburu ya, semoga. Baik, kita teruskan ya pembahasannya. Nomor 5. Paman merupakan salah satu nasabah bank Hore Digital. Jumlah tabungan Paman pada awal tahun itu 6 juta. Berarti awal-awal atau nabungnya adalah 6 juta ya. Beberapa bulan kemudian tabungannya menjadi 100.000 lebih banyak dari tabungan awal. Berarti tabungan akhirnya 6.100.000 ya. Gitu. Jika bunga bank 5% per tahun, maka Paman telah menabung berapa lama ya? Oke, rumusnya seperti ini. Tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunga ya. Ini rumusnya. Tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Tabungan akhirnya itu adalah 6.100.000. Tahu dari mana itu? Beberapa bulan kemudian tabungannya menjadi 100 lebih banyak. Berarti 6 juta tambah 100 ya. Itu sama dengan tabungan awal berapa? 6 juta. Ditambah dengan bunga. Bunga adalah persen bunga, betul? Dikali dengan tabungan awal, dikali dengan jangka waktu ya, JW, jangka waktunya. Ini rumusnya. Bunga adalah persen bunga dikali dengan tabungan awal, dikali dengan jangka waktu. Oke, ini kita pindah ruas ya, 6 juta pindah ruas ke kiri, jadi pengurangan. Berarti ini tinggal 100.000 sama dengan persen bunga, berarti 5% ya. 5/100 kali dengan tabungan awal berapa? 6 juta ya. Kali dengan jangka waktu. Jangka waktu itu satuannya kan bulan ya. Maka kita misalkan N bulan per 12. Karena dalam 1 tahun kan 12 bulan ya. Kita misalkan N boleh ya. Seperti itu. Lalu langkahnya tinggal gini aja, cor-cor ya, di 0 habis gitu ya. Apalagi, sebentar ya. Ini 5, nolnya 5, 1, 2, 3, 4. 4 toh ya, ini 5 ya. Boleh cat lagi, coret. 4. 4 sama 4. Ini ya, nah seperti ini. Apalagi ini, 6 sama 12. 6 sama 12. Ini 1, ini 2 ya. Apalagi ini, 5 sama 10. Boleh dong, dibagi 5, 1, dibagi 5, 2. Oke, maka hasilnya adalah yang sini kali silang ya, ini tinggal 2 ya. Yang atas kan N ya, ini N per 2. N per 2 sama dengan 2 ya. Kali silang ya, maka N sama dengan 4. Berarti Paman itu telah menabung selama 4 bulan. Jawabannya adalah B. Itu mungkin pembahasan nomor 5. Silakan kalau ada pertanyaan. B ya, NIP 2024. Ya, sama ya NIP. Baik, yang lain? Oke, lagi ya, bentar ya. Aman, oke, baiklah. Kalau sudah, kita bisa lanjut belajarnya nomor berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 sama tentang perbandingan ya. Jadi saya pernah bahas, ini istilahnya man hour ya. Istilahnya man hour. Man hour. Ini jumlah orang ya. Ini waktunya. Ini istilah yang pernah saya gunakan ini, man hour. Proyek yang direncanakan selesai dalam 15 hari dengan 4 pekerja. Nah ini ya. Ini kan man itu orangnya ya, 4 berarti. 4 orang sama ini waktu ya, waktunya 15 hari. Proyek yang direncanakan selesai dalam 15 hari 4 pekerja. Jadi gini, ini sebuah proyek nih ya, sebuah proyek. Ini proyek, satu proyek ya. Satu bagian proyek full, satu bagian proyek.
itu rencananya adalah akan selesai ketika menggunakan 15 hari dan 4 orang, 4 pekerja. Gitu ya. Itu mengalami penundaan selama 6 hari proses pengerjaan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ini jalan 6 hari ya. Jalan 6 hari, padahal ini totalnya kan 15, totalnya berapa? 15 hari ya. 15 hari. Itu karena ada sesuatu hal ada penundaan. Saya nggak tahu berapa hari di sini. Maka, tapi dia inginnya adalah tetap selesai on time, tetap selesai 15 hari. Yang diinginkan harus selesai 15 hari. Maka saya misalkan ini sebuah penundaan, saya nggak tahu berapa hari. Karena ini 6 dan total di sini pasti kan sisanya ya. Ini kan 15, ini 6, berarti ini berapa? Ini 9 ya. Maka yang di sini, yang sisa hari yang di sini sama aja dengan, kalau ini 9, ini X, maka ini sama aja dengan 9 min X ya. Betul? Iya. Saya ulang lagi. Jadi, pada saat sudah berjalan 6 hari, itu dia tertunda beberapa saat, X hari. Saya nggak tahu berapa X-nya. Kalau sudah jalan 6 hari, otomatis sisanya kan 9 hari itu. Betul ya? 9 hari. Maka kalau saya misalkan sebagai X, maka sisa hari yang di sini itu sama aja dengan 9 min X. Betul ya? 9 dikurangi dengan X. Ini bicara hari. Nah, seperti itu. Lalu kalau bicara perbandingannya gimana? Ini pengertian dasarnya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Saya nggak buru-buru ya. Semoga bisa ditangkaplah dengan baik ya. Pengertian dasarnya seperti ini. Satu proyek itu akan selesai dalam waktu, dalam man hour adalah 15 hari 4 orang. Ini 15 hari 4 orang. Oke, sudah. Masalahnya adalah ketika sudah dijalankan selama berapa ini? Selama 6 hari, berarti untuk perbandingan berikutnya itu kan gini, saya baca lagi ya. Akibat penundaan tersebut diperlukan tambahan 3 pekerja. Berapa sekarang pekerjanya? Pekerjanya adalah 7 ya, betul? 7 ya, 7 orang. Betul ya? Pekerjanya itu 7 orang. Karena nih, diperlukan 3 tambahan pekerja. Waktunya berapa? Waktunya sama aja dengan 9 min X ini. Ya, 9 min X waktunya. Nah, terus proyek yang akan dikerjakan berapa? Berapa bagian? Ini kan boleh dibilang satu bagian ya, satu bagian proyek yang atas. Tapi yang bawah itu nggak satu bagian lagi ya, tinggal sepersekiannya. Berapa sepersekiannya? Kalau sudah jalan 6 ya, ini kan sama aja sudah jalan 6/15 ya. Ini sudah jalan 6/15. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah sisa sama dengan ya 9/15 ya. Tinggal 1 dikurangi gitu ya. 1 dikurangi 6/15 adalah 9/15. Sehingga untuk clue yang kedua itu sebenarnya mengerjakannya adalah 9/15 bagian proyek. Nah ini. Dia hanya mengerjakan 9/15 bagian proyek. Sebelum saya teruskan mungkin ini butuh pemahaman lebih ya. Ini soalnya dibalik di TIU 1 kemarin yang diminta adalah tambahan pekerjanya. Yang di TIU ini yang diminta ini X-nya ini. Karena penundaan tersebut ini ya, berapa lama keterlambatan proyek tersebut itu sedang mencari ini. Kurang lebih gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa pahami, kita akan teruskan perbandingannya. Gampang ya. Kita tinggal gini aja, dibandingkan biasa ya. 1 dibanding gitu ya. 9/15 ya. Sama dengan 15 per ya. 15 kali 4 ya. Ini, 15 kali 4. Dikalikan ini ya. 9 min X kali 7 ya. Seperti itu. Sudah gitu aja. Kita sedang mencari X-nya. Kali silang ya. Kali silang berarti kali 1 nggak pengaruh, berarti 7, 9 min X. Sama dengan 15 kali 4 kali 9/15 ya. Oke.
sorry, 63 ya. 63 min 7X. Ini dicoret-coret boleh ya? Coret-coret 36. Maka min 7X sama dengan 36 minus 63. Ya. Min 7X sama dengan min berapa itu? 72 ya, benar ya? 3. 63 ya, betul ya? Betul. Maka X sama dengan min 27 dibagi 7. Sorry, bagi min 7 ya, sama dengan plus. Ini 3,8 kalau nggak salah. Kita bulatkan menjadi 4. 4 hari ya. Dibulatkan ke atas ya, 4 hari. Maka jawabannya, X-nya ini adalah kurang lebih 3,8 atau 4 hari. Lebih condong ke jawaban C. Itu mungkin pembahasan nomor 6. Ini butuh pemahaman lebih, silakan. Kalau belum paham, langsung tanya ya, saya tunggu pertanyaannya. Sambil saya buka kolom chatnya. Bang, izin saya ingin bertanya. Ya, silakan. Itu yang 1/9 per 9 per 15 itu dari mana satunya ya, Bang? Dari Ini. satu proyek itu ya? Iya, betul. Satu bagian Iya. proyek. Iya, betul, betul. Atau Berarti, 100 ya. Berarti satu proyek dibagi per 9 hari, dibagikan lagi sama 15 hari itu ya? Lebih tepatnya gini, Kak. Lebih tepatnya 1 dibanding 9 per 15. Lebih tepatnya gitu ya. 1 dibanding 9 per 15. Ini kan sama aja dengan 100% proyek ya. 100% proyek itu butuh 15 hari 4 orang. Nah, ini sama aja dengan 9 per 15 bagiannya. Bisa dipahami? Siap. Masih Makasih sudah ya, paham ya? Bang. Oke, terima kasih. Baik, yang lain bisa open mic atau kolom chat, bebas. Kalau enggak, saya coba baca dulu ya, hamba. Ini dari mana ya? Sebentar, Sofia. Sebentar ya, Sofia, sabar ya. Aman. Berarti 7 orang tadi dari mana, Bang? Ini loh, ada kata-kata ini ya. Akibat penundaan tersebut diperlukan tambahan 3 pekerja ya. Kalau semula ada 4, tambahannya 3, maka sisa proyek yang belum diapa-apakan itu setara dengan dikerjakan oleh 7 orang, bukan, Sofia? Ya, 4 tambah 3. Sofia ada komentar, silahkan. Bang, 7 orang dari mana? Sudah ya? B ini bisa jadi berbanding nilai. Sorry, berbalik. Bukan ya. Ini adalah gabungan ya. Ini gabungan antara orang dengan waktu. Kalau pure waktu, itu ya benar, berbalik ya. Ini adalah 2 hal yang terkait, orang dengan waktu. Kalau ketemu tipe-tipe soal seperti ini, itu perbandingan senilai. Tapi kalau pure waktu, ya murni ngomong masalah waktu, itu dapat dipastikan dia adalah perbandingan terbalik atau berbalik nilai. Gitu ya. Bang, 7 orang dari Mas sudah ya, Sofia sudah saya jawab. 7 orang itu hasil penambangan, ya betul ya, Mareta Tricahya. Terima kasih Mareta. Hamba Allah, tambahan pekerjaannya Kak. Dari 4 orang ditambah, iya benar ya. Terima kasih. Sudah banyak yang bantu jawab, Alhamdulillah. Oke Bang, terima kasih. Lanjut Bang, baik. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya berharap bisa dipahami ya. Yang susah adalah pengertian dasarnya dulu ya. Saya gambar harapannya bisa lebih mudah dipahami. Baik, itu nomor 6. Kita lanjut nomor 7.
Nah, jadi soal seperti ini, dalam suatu instansi pemerintahan ada honorer sama tetap ya. 50 pegawai honorer dapat mengerjakan sebuah pekerjaan selama 4 jam. Jadi kalau saya tulis ya di sini ya, kalau 50 pegawai honorer, PH ya, pegawai honorer, dia itu mampu bekerja selama 4 jam. Ya, mengerjakan sebuah pekerjaan selama 4 jam. Sementara itu, 30 pegawai tetap itu dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama. Jadi sama ya pekerjaannya, dalam waktu 4,5 jam. Oke, ini ya, ini informasi awal yang diketahui di soal. Lanjut. Jika 10 pegawai honorer, 10 pegawai honorer, oke, dan 15 pegawai tetap bekerja selama 1 jam. Ya, bekerja selama 1 jam. Nah ini kan lagi-lagi bicaranya man hour ya, ini saya bakal ya. Ini rumus tentang man hour, orang dan jam ya. Maka analisanya menjadi seperti ini. Sebentar saya tulis ulang ya, sebentar ya. Saya tulis gini aja. Ini ya. Mana ya? Oh ini. 50 pegawai honorer itu selama 4 jam itu mengerjakannya satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan full gitu ya. Oke, atau saya tuliskan ini jadi apa? Jadi 200 PH jam, betul ya? 50 kali 4 kan 200 PH jam. Itu satu pekerjaan full. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 30 pegawai tetap. Ya, 30 pegawai tetap pekerjaan yang sama dalam waktu 4,5 jam. 4,5 jam. Ini sama ya, satu pekerjaan yang sama. Satu pekerjaan yang sama. Atau kalau disederhanakan 45 kali 3 ya. 45 kali 3 adalah 135 PT jam. PT jam itu apa? PT itu pegawai tetap ya. Pegawai tetap jam. Benar ya? 45 kali 3. 5, 1, ya benar ya. Itu satu pekerjaan. Nah, gini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ini, jika 10 pegawai honorer dan 15 tetap bekerja selama 1 jam, berarti sama aja saya tuliskan gini ya, 10 pegawai honorer dikali 1 jam, betul ya? Dikali 1 jam, betul? Itu sama aja dengan apa? 10 PH jam, bukan ya? 10 PH jam. Itu berapa bagian pekerjaan, gitu loh. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau 200 PH jam, satu pekerjaan full. Tapi kalau cuma 10, gampang aja, langsung aja ya. Sama aja dengan 10 per 200, gini aja ya. Coret-coret, 1/20 bagian pekerjaan. Gitu ya. Maka dengan cara yang sama yang satunya, 15 pegawai tetap selama 1 jam. Berarti 15 pegawai tetap dikali 1 jam ya. Sama aja dengan berapa ini? 15 ya, PT, sebentar, 15 PT jam ya. Itu berapa pekerjaan bagian gitu ya. Gampang ya. Kalau 135 PT jam, satu pekerjaan. Kalau 15, ya langsung aja. 15 per 135 ya. Dikecilin, 1 per berapa ya? 1/3. 1 per 9 ya? Ya. Betul ya? 5, ya. 1 per 9 bagian pekerjaan. Tapi yang diminta bukan itu ya. Yang diminta ini, maka banyaknya pekerjaan yang terselesaikan. Ya tinggal ditambah aja ya. Tinggal ditambah. Berarti 1/20 ditambah 1/9 ya. Bisa makan menyebutnya 180 ya. Kok tahu? Ya KPK-nya aja, tinggal dikali boleh ya. 20 kali 9, 180 ya. 180 bagi 20, 9. 9 kali 1, 9. Gitu ya. 180 dibagi 9, 20. 20 kali 1, 20. Maka jawabannya adalah 29 per 180 bagian. Atau yang
delta nomor 7. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. D, ya betul ya. Nahda, D, betul. Jawabnya di Nahda. Baik, yang lain? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Nomor berikutnya. Loh, 7. Oh ya sudah ya, 7 sudah. Sebentar ada yang masuk. Lanjut, aman Kak. Thank you, thank you. Nomor berapa ini? Nomor 8 ya. Bentar. Oke, nomor 8 tentang bilangan ya. Tentang bilangan seperti ini. Nomor 8 ada soal tentang bilangan ya. Soalnya seperti ini. X-nya 0,27, Y-nya 2/5. A-nya seperti ini, sepertiga X, B-nya 0,9Y. Maka, oke, kita cek dulu ya. A dulu sama dengan sepertiga X, sama dengan sepertiga kali X. X-nya berapa? 0,27. Saya tuliskan 27/100. Ngerti ya? Desimal ke pecahan ya. Gitu. Coret-coret 19 ya. Berarti berapa itu? 9/100 ya. 9/100 atau 0,09. Ini A. B. B sama dengan 0,9Y. 0,9Y. Sama aja dengan 0,9 itu 9/10 ya. Dikali dengan Y. Y-nya berapa? 2/5 ya. Dicoret, ini 1, ini 5 ya. Berarti 9/25. Kita bikin per 100 supaya dari desimal ya. Dikali 4 ya, maka 9 kali 4, 36. Maka sama aja dengan 0,36. Ini A, ini B. Nah, kita cek ya. Kita cek dulu. Sepertinya jawabannya B. Yang B sepertinya ini ya. Kebalik, maaf. Yang D ya sepertinya. A sama dengan 1/4 B. Kita cek ya. Yang jawaban delta. A-nya berapa? 9/100 ya. Ini 0,09. Sama dengan 1/4 kali B. B-nya berapa? Itu 36/100. Benar nggak? Dicoret ya. Ini 9, ini 1 ya. 9/100. Betul ya? Tepat. Jawabannya yang delta. Seperti itu nomor 8. Silakan. Saya tunggu pertanyaan nomor 8. Izin minum sebentar. Paham? Kenapa enggak E, Kak? Kenapa enggak E, Kak? Sebentar ya. Kenapa enggak E? Sebentar ya. Hamba Allah, oke. 0,09 sama 0,36 gede mana? 0,09 sama 0,36. Ini A ya, ini B. A lebih apa? Lebih ke kecil dong ya. 0,09 kok sama 0,36. Gedean ini kan? Ya, maka A lebih kecil, maka salah dong yang E ya, hamba Allah tadi. Jadi dipahami? Hamba Allah. Yuk komentar. Hamba Allah. Nggak ada ya komentarnya ya. Oh iya ya. Oh iya Kak, oke, baiklah. Aman, oke, baiklah. Baik. Nomor 8 sudah selesai, kita lanjut. Nomor 9.
9 adalah seperti ini soalnya. Diketahui P ini Q ini ya, hubungan. Oke, hubungan. P dulu ya. P dulu yuk. Kita bahas P. 35/11 kali 13/28 kali 9/15. Maaf, ini 15 ya. Kalian jangan kali-kali dulu langsung ya. Kalian caranya coret-coret aja ya. Coret-coret. Ini 35 sama 28 dibagi 7 ya. Dibagi 7, 4. Dibagi 7, berapa ini? Dibagi 7, 5 ya. Nah, seperti ini. 5 sama 15, bisa dong dibagi 5, 1, dibagi 5, 3 ya. Ada lagi, ada ini, 9 sama 3, coret-coret, ini 1, ini 3. Maka yang atas apa? 13 kali 3 ya, yang atas. Kali 1, nggak pengaruh. Yang bawah apa? 11 kali 4 ya. Seperti itu. Dikalikan boleh, nggak pun nggak ada masalah. Biarin dulu ya, dibiarin dulu. Kita lanjut ke Q sekarang. 18/14 dikali 70/22 dikali 13/30 ya. Gimana ini yang bisa kita coret? 0 sama 0 ini habis ya, nggak usah nolnya. Apalagi ini 14/18 dibagi 2. 9 dibagi 2, 7 ya. 7 sama 7 habis dong, habis. Gitu ya langnya ya. Ada lagi yang lain? Ada ini. 9 sama 3. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. Ya. Maka yang atas apa? 3 kali 13 ya yang atas. Yang bawah apa? Yang bawah adalah berapa ini angkanya? 22 saja ya. 22 ya. Betul? Ternyata ini sama ya atasnya. Ini atasnya sama, tapi pembaginya berbeda ya pembaginya. Ini 22, ini 44 kan? Berarti apa? Kalau dibagi lebih besar. Dapat dipastikan P-nya lebih kecil ya dari Q. Gitu. Jawabannya E. Seperti itu. Ada jawaban lain? Sebentar ya. Ini ada ini ambigu dengan ini, dengan B rasanya. Sebentar, kalau saya coba langsung jawabannya ya. P-nya berapa? P-nya adalah 13 kali 3 berapa? 39 ya. 39/44. Betul ya, ini P. Ini P. Q-nya berapa? Q-nya /nya adalah 39/22 ya. Ini sama aja dengan gini kan? Ya, saya 39/22 dikali setengah. Sama ya? 39/44 ya. Ini. Yang ini 39/22 ya. Benar ya? Oke, maka apa kesimpulannya? P ya. Hubungannya apa? Setengahnya ya, betul ya? Q itu P itu 2 kalinya Q, betul ya? Maaf, salah ya, saya salah. Sebentar, pelan-pelan. Ini keliru nih. Kan lebih kecil ya, P-nya lebih kecil. Lebih kecil berapanya? Setengahnya ya. Sama aja dengan Q, sama aja dengan 2 kali P ya. Nah ini. Betul kan ya? Ini hubungannya. Q sama dengan 2 kali P. Ini kan persis setengahnya kan? Ya, kelihatan ya setengah. Maka itu ada di jawaban yang B. Menurut saya, itu B juga benar ya. B benar, E juga benar. Seperti itu pendapat opini saya yang cukup beralasan dari perhitungan ini. Gitu sih ya. Saya nggak tahu tipenya di mana. Boleh yang kasih soal ini boleh berpendapat. Boleh open 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 mic boleh ya, silakan. Kita bahas nomor 9. Pendapat saya boleh B, boleh E. Sebentar, karena enggak. Ini kita bahas di kolom chat ya. Opsi D. Apa itu D? Asmurata. D bukan ya? Bukan.
NIP, NIP malah A jawabannya ya. P lebih besar. Salah ya? Sudah saya jelaskan tadi ya? Iya, salah hitung, Kak. Iya, benar ya. Ini 39/22. Oke. Q lebih besar. Ya, Q lebih besar. Q lebih besar. Ya, betul ya. Q lebih besar, betul. Q lebih besar dari P. Ya, betul. Asmorata. Q lebih besar. B. Ya, Sofia. B benar, tapi E juga benar dong, Sofia ya. Saya A, Kak. Salah ya, hamba Allah salah. Keliru. Bukan A ya. Terbukti P-nya itu lebih kecil dari Q ya. Biasanya lebih ke jawaban yang pasti. Opsi B lebih pas. Oh iya, setuju, saya setuju. Saya setuju yang pas yang B. Tapi E juga tidak menyalahi aturan ya. Enggak dong, enggak sama sekali enggak menyalahi aturan. E juga benar. Gitu. Biasanya lebih ke jawaban yang Oke, ini lebih ke opini aja ya, Asmorata. Mestinya yang bikin soal enggak seperti ini, memunculkan dua hal yang sama-sama benar. Lanjut. Iya, ada dua jawaban nih. Iya, betul. Ada yang share soal ini mungkin dari siapa peserta di sini? Boleh kita diskusi? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Ya, yang jelas saya sudah sampaikan reasonnya ya. Semoga bisa dipahami. Langkahnya seperti ini. Ketika ketemu dua hal seperti ini, maka dapat dipastikan P lebih kecil. Ternyata di opsi yang lain muncul ini kelihatan hubungannya ya. Q sama dengan 2 kali P gitu. Yang opsi yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 9 ya. Kita bisa lanjut nomor berikutnya. Nomor 10. Oke, nomor 10 soal seperti ini ya. Suatu proyek pembangunan gedung harus selesai dalam waktu 60 hari dengan pekerja sebanyak 25 orang. Sama lagi-lagi ini bicaranya ini ya, man hour ya bicaranya. Ada orang, ada waktu ya. Nih, saya tulis ya, 60 hari 25 orang. Itu untuk satu pekerjaan, satu proyek ya, satu proyek. Satu bagian proyek full gitu ya. Setelah 10 hari pelaksanaan, oke kita gambar biar nggak salah lagi ya. Mungkin hampir mirip yang tadi ya. Ini 60 hari, ini 10 hari. Ya. Setelah 10 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama Y hari. Nah, hampir sama ya, ini Y hari. Karena masalah cuaca. Agar proyek dapat selesai tepat waktu, mintanya on time ya, tepat waktu berapa? 60 hari. Dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 5 orang. Ini hampir sama ya, kayak soal sebelumnya. Hampir sama. Kalau tambahnya 5 orang berarti 30 orang ya. Betul ya? Oke. Baiklah, kita coba analisa. Ya, kita coba analisanya seperti apa seperti ini. Sebentar ya. Berarti ini kan 60 hari, 25 orang, satu proyek. Nah, berarti kalau ini 10 hari, otomatis di sini kan 50 hari ya. 50 hari. Kalau ini sudah Y, maka di sini adalah 50 min Y. Gitu ya. Kalau ini sudah Y, Y yang ini ya. Ini dihentikan selama Y hari. Itu 50 Y. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita analisa kondisi kedua. Kondisi keduanya apa? Kondisi keduanya adalah pekerjanya menjadi 30 orang sekarang. Kenapa? Ini ada tambahan pekerja 5 orang. 5 tambah 25 kan 30 orang ya. Dikali dengan harinya sekarang. Harinya itu sekarang totalnya menjadi ini ya, sisa harinya. Ini 50 min Y.
50 min Y. Ini. Gitu ya. Terus, proyek yang dikerjakan berapa bagian sekarang? Gampang ya. Ini kan sudah jalan 10 hari nih ya, 10 hari. Otomatis sudah berjalan 10 per 60 ya. 10 per 60 hari ya, 1/6 ya. Atau sama dengan 1/6 bagian sudah jalan. Sisanya, ya sisanya tinggal 5 per 6 kan ya. Gitu aja ya. Ini tinggal 5 per 6 bagian proyek yang harus dikerjakan. Bagian proyek gitu. Sudah kita bisa bikin perbandingan kayak tadi ya, persis 1 per 5 per 6 sama dengan 1 ya ini. 60 kali 25 per 50 min Y kali 30 ya. Dicoret, dicoret. Ini 1, ini 2 ya. Kali silang sekarang. 50 min Y sama dengan 2 kali 25 kali 5 per 6 ya. Betul ya? Bentar. 2 kali 25 kali 5 per 6 ya. Benar? Dibagi 2, 1 dibagi 2, 3 ya. Maka ini berapa? 102, sorry, ya benar ya. 125 per 3 ya. Oke. Berapa? 125 per 3 itu 4. Ya benar ya. Min Y sama dengan 125 per 3 min 50 ya. Disamakan menyebutnya. 125 per 3 min ini 3 ya. Berarti atasnya berapa? 150 ya. Betul ya? Ya, betul ya. Sama aja dengan min 25 per 3. Ini min Y. Kalau Y, ya tinggal dihilangkan ya tanda minnya. Berapa itu? 25 per 3. 2 bagi 3 adalah 8 ya. 8, 8 1 per 3 ya, benar ya. 8 1 per 3. Y-nya itu 8 1 per 3 atau 25 per 3. Kita cek di pertanyaannya sekarang. Jika P, ya, P sama dengan 3Y. 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 25 per 3. 25 per 3. Coret-coret. Maka P-nya 25 ya. P-nya 25, Q-nya 50. Hubungannya apa? P lebih kecil ya jawabannya. P lebih kecil dari Q ya. Oh, enggak ada, sorry. Ini 2 kalinya ya. Maka Q sama dengan 2 kali P, benar ya? Q 50 kan sama dengan 2 kali 25 ya. Mana? Q sama dengan 2P. Ini salah ya, ini salah. Oke, kalau dicari P ini. P sama dengan pindah ruas ya. Ini kan dikali 2, jadi dibagi ya. Q per 2, boleh. Pakai ini juga boleh. P sama dengan Q per 2. Yang mana berarti itu? Q per 2 itu kan setengah, sama aja ya. Jawabannya yang B. Seperti itu. Ini salah, salah, salah. Ya benar salah. Jawabannya yang B ya. P sama dengan setengah Q. Gitu. Kita cek di kolom chat. B ya, betul ya. Mareta. Lihat soalnya Kak, itu. Oh, kurang ke atas ya. Sorry, sorry. Bara, silakan Bara. Baik, terima kasih. Baiklah. Ada yang lain? Pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Nomor 10 selesai. Kita lanjut. Nomor 11. Ini tentang kecepatan ya mungkin ya. Oke. 11 soalnya seperti ini. Oke, 11. Jadi gini, Fadlan biasanya berangkat kerja dari rumah pukul 7 setiap harinya. Jarak rumah
dan tempat Fadlan bekerja itu 20 km. Oke, Fadlan dulu ya. Itu berangkat 07.00. Jarak itu 20 km. Jika Fadlan menambah kecepatan 25% dari kecepatan standar setiap hari, ditambah ya kecepatannya. Saya nggak tahu kecepatannya berapa. Ini kecepatan standar, katakanlah V ya, saya nggak tahu. Saya biarin V gitu ya. Jika Fadlan, ini kondisi 1 ya, kondisi 1. Kondisi 2-nya apa? Kondisi 2-nya V-nya berubah menjadi ini, ada yang chat masuk ya, hebat. Cara dapat semua pembahasan soal gimana Kak? Ada di YouTube sama di-share oleh Kak Alisan ya, Pandu Satrio Wibowo ya. Insya Allah nanti ini direkam sama ada saya kirimkan compile pembahasannya ke Kak Alisan. Gitu ya. Baik. Kondisi 2-nya apa? Ini. Ya, ada yang mau bicara? Oh, enggak ada. Oke, baiklah. Jika Fadlan menambah kecepatannya jika Fadlan menambah kecepatan 25% dari kecepatan standar tiap hari. Ditambah ya. Berarti kalau ini V, maka kecepatannya menjadi apa? Menjadi 125% V. Paham dari mana? Karena ini kan 1 V ya. 1 itu 100%. 100% ditambah 25%. Jadinya berapa? 125% V. Atau kalau ditulis sama aja dengan 1,25 V ya. Jadi kalau semula V, maka dia sekarang menjadi 1,25 V. Gitu ya pengertian dasarnya. Jika Fadlan menambah, ada chat lagi siapa ini? Bentar. Oh, buka ya ini. Oke. Mana tadi ya? Jika Fadlan menambah kecepatan 25% dari kecepatan setiap hari, oke, sudah. Waktunya sampai kantor 6 menit lebih cepat dari waktu Fadlan menggunakan kecepatan setiap hari. 6 menit lebih cepat. Waktu ya, waktu. Berarti waktunya kalau ini semula T, ya, benar ya? Kondisi pertama, semula T, maka dia berubah menjadi 6 menit lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat itu artinya berarti T-6 ya. Lebih cepat kok ya. Jadi kalau ini 10 menit, maka ini sama aja dengan 4 menit ya. Waktunya lebih cepat gitu ya. Semoga bisa dipahami pengertian dasar seperti ini ya. Lanjut. Mana ya? Dan apa ini? Waktunya sampai kantor 6 menit lebih cepat dari waktu Fadlan menggunakan kecepatan. Oke, siap. Jika kecepatannya dikurangi 35%, dikurangi ya dari kecepatan standar Fadlan tiap hari dikurangi. Berarti kondisi ketiga ya, kondisi ketiga. V-nya itu dikurangi 35%, berarti tinggal 65% V ya, betul? Lebih lambat gitu ya, lebih lambat. Jika dikurangi 30%, 35%, itu sama aja dengan 0,65 V. Gitu ya. Jika dikurangi, maka waktu sampai kantor 10 menit lebih lama dari waktu Fadlan menggunakan kecepatan standarnya tiap hari. Lebih lama ya, berarti ditambah ya, berarti T plus 10. Jadi ada beberapa ini. Ketika ini V, ini T. Ketika ini 1,25 V, ini T-6. Ketika dia 0,65 V, waktunya ternyata T plus 10. T plus 10 apa? 10 menit. Lebih lama dari waktu Fadlan. Ya, betul. Pertanyaannya, kecepatan standar yang sering digunakan oleh Fadlan tiap hari itu berapa ya? Jadi ini kelihatan banget variabelnya ada 2 ya. Apa itu? V sama T di sini. V sama T.
variabelnya ya. Nah, ini yang nggak berubah apanya? Yang nggak berubah. Yang dapat dipastikan yang nggak berubah adalah jaraknya ya, nggak berubah. Pasti nggak berubah, 20 kilo. Ya. Rumusnya seperti ini. Jarak sama dengan apa itu? Sama dengan kecepatan kali waktu ya. Ini rumusnya. S to V kali T. Itu pasti nggak berubah. Jarak yang dilakukan oleh kondisi 1, kondisi 2, sama kondisi 3, ya sama aja ya, sama persis, nggak ada perubahan. Jaraknya nggak akan pernah berubah, gitu ya. Oke. Berarti apa? Berarti untuk kondisi 1 ya, kondisi 1 apa yang terjadi? Kondisi 1 adalah 20 sama dengan ya V kali T ya. Benar ya? 20 sama dengan V kali T. Kondisi 2 apa? Kondisi 2-nya sama ya, 20 sama dengan V kali T ya. V-nya berapa? 1,25 V kali T-6 ya. Gitu ya. T-6. Oke, bisa nggak ini kita selesaikan? Bisa ya, sangat bisa. Karena cuma dua variabel, rasa-rasanya cukup ya. Cukup dengan 2 persamaan. Nggak perlu sebanyak 3 ini. Tapi nggak apa-apa, oke, nggak ada masalah ya. Oke, kita coba selesaikan. Ini kan 20 sama dengan 20 sama dengan. Itu bisa di ini dong, bisa dilakukan persamaan ya, boleh ya, dipersamakan boleh ini. Karena sudah sama dengan 20 sama dengan ya. Satu seperti ini. Maka apa? Sini ya. V kali T ya. Ini kondisi 1 ya. Sama dengan 1,25 V kali T-6 ya. Betul? Ini kita coret boleh dong. V kali V sama V boleh ya, hilang ya. Nah, maka apa lanjutnya? T sama dengan ya 1,25 T min ya. 1,25 kali 6 berapa itu? 0, 3, 12, 15, 1, 6, 7. 7,5 ya. 7,5 ya. Kita beda ruas. 7,5 sama dengan ya 1,25 T min T ya. 7,5 sama dengan 1,25 dikurangi 1, berarti 0,25 T ya. Itu. Ini ada apa ini? Ada bentuk koma-koma ya, kita bikin paling gampang gini aja, 75 per 10 ya, sama dengan 25 per 100 T. Nah, gitu. Ini boleh dong dicoret-coret ya, dibagi 25, 1, dibagi 25, 3, dibagi 10, 1, dibagi 10, 10 ya. Maka T sama dengan, ya, kali silang ya, kali silang. T sama dengan, pindah ke sana. 3 kali 10 ya, dibagi 1 ya. Maka T sama dengan 30 ya. Ini, ternyata T-nya itu 30. T-nya 30. Tapi yang diminta bukan ini, yang diminta adalah kecepatannya ya, kecepatan dia. Nah, ini jadi kan setelah tahu T ngapain? Setelah tahu T boleh dong dimasukkan di persamaan 1 boleh, dimasukkan di persamaan 2 juga boleh ya. Karena yang diminta yang V-nya ini ya, kecepatan zat yang sering digunakan oleh Fadlan. Boleh. Saya masukkan kemana? Saya masukkan ke sini. 20 ya. 20 sama dengan VT ya tadi ya. 20 sama dengan V kali 30 ya. Sebentar, kita cek dulu. Ini satuannya sudah benar belum? Ini V, ini 20. Oh ya, ini kan dalam bentuk menit ya. Ini T-nya kan T-6 ini bentuknya menit nih, ada ya di sini. Menit mana ya? Ini 6 menit ya. Maka ini satuannya adalah menit. Nah, karena masih menit ya, kita ubah ke mana? Kita ubah ke jam ya. Kita ubah ke jam. Ini menit. Maka T sama dengan 30 per 60 ya. 30 per 60. T sama dengan setengah ya. Setengah apa? Setengah jam. Maka di sini bukan diganti dengan 30, tapi diganti dengan
setengah ya, ini setengah. Kali silang ya, maka V sama dengan 20 kali 2. V sama dengan 40 km per jam. Maka yang diminta V kalau nggak salah ini ya, diminta V. Ini, mula-mula kan ya. Ini. Kecepatan saat yang saya gunakan adalah 40 km per jam. Jawabannya yang B. Loh Kak, ini kenapa muncul pernyataan kedua? Menurut saya ini sebuah pengecohan ya, dikecoh ya dengan ini ya. Kalau dua persamaan dua variabel V sama T itu sebenarnya cukup dengan dua persamaan cukup. Nggak perlu info yang ketiga. Tapi kenapa muncul? Bebas ya. Intinya bebas. Kita mau ngejakan pakai ini boleh bebas. Nggak ada ini, nggak ada aturannya harus yang ketiga, kondisi ketiga nggak ada. Bebas banget, bebas. Gitu ya. Nomor berapa ini? 11 yuk. Ya 11. Sebentar, ada kolom chat dulu. Saya yang tanya mungkin. Bentar. Bang, saya izin nanya. Oh boleh, silakan. Saya kurang paham di bagian 7,50 itu dapat hasilnya dari mana ya? 7,50. Oh ini. Ini kan ada perkalian pelangi ya. Perkalian masing-masing ini loh. 125 kali T. 125 kali 6. Ini. Nah ini. 1,25 kali 6 itu 7,5. Gitu Kak. Oke, makasih ya Bang. Yuk. Jarak. Iya betul ya jarak. 125% dari mana ya Kak? Dari UUD. Ya itu, jawab sama Asmurata ya. 100 tambah 25 tadi Kak. Ya betul. Kan bertambah 25% ya di soalnya seperti itu. Kalau real di SKD ngejain soal ini bisa lebih 1 menit. Menurut saya sih enggak ya, bisa sama dengan atau kurang dari. Ini hanya sebuah pembahasan yang saya menekankan ke konsepnya. Kalau konsepnya nggak mateng ya mungkin dugaan saya nggak bisa ngerjakan ya. Nah kalau sudah tahu konsepnya pada saat nanti ngerjakan VST ini kan istilahnya kan VST ya atau Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Ini aja konsep dasarnya sebenarnya. Tapi dikondisikan ada 3 kondisi. Itu sih lebih ke situ. Intinya NIP 2024 tinggal perbanyak latihan soalnya aja tentang jarak, kecepatan, sama waktu. Saya sering banget dengan Hore Digital membahas hal tentang ini. Baik, saya teruskan ya. Cara lebih cepatnya ada nggak? Marisa Anjarwati. Menurut saya ini sudah tergolong oke ya, sudah tergolong apa ya? Buktinya saya nggak gunakan yang ketiga. Ini saya nulis dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahamkan kalian ketika ada perubahan kondisi. Itu aja intinya. Sebenarnya lebih ke sini. Jarak nggak akan pernah berubah. Ya. Jarak nggak akan pernah berubah. 20 kilo ya 20 kilo terus ya. Baik kondisi 1 maupun kondisi 2 tetap sama, 20 kilo, nggak ada perubahan. Itu konsep dasarnya. Berarti S ya, berarti S. Berarti S sama dengan apa? V kali T. Sudah. Berarti V, kan sama terus ya, berarti V1 kali T1 sama dengan kondisi 1 ya, sama dengan V2 kali T2. Mungkin ini ya yang disebut dengan cara cepat. Sebenarnya nggak cepat juga, sama aja ya. Persis kok. Sama. Ini kalau dilakukan perkalian, persis seperti ini. Persis nggak ada perubahan. Ini V1, T1, V2, T2. Sama ya, persis. Gitu. Tadi siapa namanya? Lupa ya. Ya, Marisa Anjarwati ya. Asmurata 30. Saya nggak tahu apa maksudnya 30. B, ya betul ya. B jawabannya B. Berarti dari 100%, ya betul ya Kak. Kak Uut, betul. 100% tambah 25%. 125% jawabannya. Oke, baik. Ada lagi yang tanya?
Nggak ada? Oke, baiklah. Kita lanjut. Nomor 12. Dua belas tentang aritmetika sosial ya. Pada hari raya, supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran sebesar D%. Ini D% ya, nggak tahu diskonnya berapa. Ibu mendapatkan diskon tambahan 25% karena menjadi langganannya. Oke, berarti ini konsepnya ada 2 kali diskon ya. 2 kali diskon. Cara cepatnya nanti saya kasihkan ya. Oke, jika total diskon yang diperoleh ibu sebesar 64%, maka nilai D-nya berapa? Jadi gini. Jadi ini ada harga awal ya. Oke. Ada harga akhir. Harga awal itu berarti sebelum diskon ya, sebelum diskon. Sebelum diskon. Harga akhir itu setelah diskon ya. Setelah diskon. Nah, apa? Sebelum diskon, kalau saya misalkan harganya adalah X, boleh ya, dimisalkan aja X. Setelah diskon itu adalah Y, betul ya? Setelah diskon. Dapat dipastikan nilai Y-nya pasti lebih kecil dari X ya. Harga setelah diskon adalah lebih kecil pastinya dari sebelum diskon ya. Maka nulisnya gimana? Y sama dengan gitu ya. Harga setelah diskon sama dengan harga sebelum diskon dikali diskonnya ya. Itu. Saya ulangi lagi. Y sama dengan harga harga setelah diskon sama dengan sebelum diskon dikali dengan diskonnya sendiri. Itu. Diskon adalah potongan ya, potongan harga. Diskon itu potongan harga. Nah, di soal itu ada 2 kali dilakukan apa? 2 kali dilakukan pemotongan harga. Pada hari raya ya, dengan diskon besar-besaran sebesar D%. Ibu mendapatkan diskon tambahan 20% karena menjadi langganan. Berarti ketika dia ada diskon D%, itu sebenarnya adalah yang dibayarkan itu adalah 100 min D%. Sorry, ya benar ya, yang dibayarkan. Dari mana ini? Dari 100% dikurangi D%. Ya. Saya ulang lagi. Yang dibayarkan adalah 100 min D%. Ya, dikali dengan harga awal ya, jangan lupa harga awalnya. Seperti itu. Oke, sudah. Lalu dia dapat lagi diskon tambahan 25%. Kalau ada diskon tambahannya itu, maka pengalinya ya 75% ya. Karena dipotong 20%, bukan? Betul ya? Dipotong 25%. Saya ulangi lagi. Ini kondisi 1 ketika didiskon D%. Saya nggak tahu berapa angka D ini. Berarti maka saya bisa tuliskan 100 min D% dikali X. Itu harga yang harus saya bayarkan kepada kasir setelah dapat diskon D. Setelah didiskon D, kondisi kedua adalah saya didiskon lagi 25%. Maka sama aja dengan 75% yang saya bayarkan. Dikali apa? Dikali yang ini, yang sedang terjadi di kondisi pertama ini. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami ya, pelan-pelan. Oke. Itu sama dengan di soal diketahui ini. Jika total diskon yang diperoleh ibu, total diskon ya, 64. Ini yang kita bahas kan yang dibayarkan ya, ini yang dibayarkan. Yang dibayarkan di kasir ini. Di soal ini, jika total diskon yang diperoleh ibu
64%. Berarti yang dibayarkan berapa? Sama aja dengan 36% ya, yang dibayarkan. 36% dari apa? Ya, dari harga awal, dari mula-mula ya. Seperti itu. Saya berharap semoga bisa dipahami ya. Ini konsep yang agak bulat dikit karena ada dua kondisi ya. Bisa ya dipahami ya. Jadi diskon pertama ini, kemudian kondisi kedua didiskon lagi 20%. Jadi pengalinya adalah 75%. Itu di soal diketahui. Jika diskon yang diperoleh ibu sebesar 64%, lagi-lagi yang dibayarkan berapa berarti? 36% dong. Dari apa? Dari mula-mula, dari X ya, seperti itu. Ya sudah, langsung kita kerjakan aja persamaan ini. Ini kita coret ya, kita coret gitu ya. Mana lagi yang coret ini? Boleh dong. Persen sama persen, boleh ya, hilang ya? Boleh. Itu sama dengan apa? 75/100 ya. Oke, dikali dengan 100 min D, seperti ini. Dia nggak berani. Gini ya. Nah, gini. Ini udah habis semua ya. Itu sama dengan 36. Dibagi berapa ya? Dibagi 3. 3 ya, dibagi 3. Dibagi 3, 25. Dibagi 3 itu adalah 9 ya. Sorry. 12, maaf. 12. Ya, 12. Ini bisa dong. 25 sama 100 boleh ya. Dibagi 25, 1. Dibagi 25, 4 ya. Kali silang. Berarti apa? 100 min D sama dengan 12 kali 4 ya. 100 min D sama dengan berapa itu? 12 kali 4 berapa? 48 ya. Maka D sama dengan 100 dikurangi 48. Maka D sama dengan 52 ya. Betul ya? 52. Maka jawabannya yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 12. Silakan kalau ada pertanyaan. Asmorata 48-nya dari mana? Bisa dijelasin. Bisa open mic, kita bisa diskusi. Kak, kok tiba-tiba langsung nomor 12 ya, Kak? Loh, Rahel kemana aja? Enggak dong, kita mau nomor 1 ya. Nomor 1. Rahel kemana, Rahel? Tidur? Enggak ya? Oke. Asmorata boleh open mic atau kenapa 48? Oke, enggak ada. Tadi karena jawab 12 kali 4 aja, Kak. 12 kali 4. 12. Oh iya. Ya ini ya, yang perkalian silang ya. Oke. Terima kasih Asmorata diingetin ya. Oke, saya pikir tadi jawaban akhir ya, saya pikir. Enggak ya? Ya, cuman ini aja, kali silang aja. Nah, itu. Tuh, jawabannya 52 atau 52%. D-nya 52. Maka nilai D-nya mestinya ini nggak perlu persen ya, opsi jawabannya. Karena yang diminta D saja ya, nggak ada persennya. D persen ini sudah. 52 jawabannya. Kak izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Rahel Patricia. Mau open mic atau chat boleh. Saya tunggu. Apa nanti videonya di-share ke grup, Kak? Iya, ya. Nanti via Kak Alisan di-share semuanya. Termasuk pembahasan ininya. Picture-nya atau JPG-nya atau PNG-nya dikasih semua. Gitu ya. Oke, udah? Makasih sebenarnya sama-sama. Ya. Oke, baiklah coba kita lanjutkan ya. Saya coba selesaikan. Saya nggak tahu di semoga cepat ya. Ini sudah molor nggak apa-apa ya. Molor 5 menit ya dari yang direncanakan. Saya baru tahu ada soal TIU seperti ini. Saya rasa ya udah nggak apa-apa ya, kita akan belajar ya.
Nomor 12. Nomor 13 ini tidak ada kaitan sama perbandingan, sama apa lagi ya, sama aritmatika sosial, nggak ada ya. Menurut saya ini lebih condong ke SNBT ini. Soal-soal SNBT seperti ini ya. Ya, soal SNBT. Dan it's okay, nggak? Karena saya dikasih soal seperti ini, ya kita coba bahas sama-sama ya. Oke. Ya, betul. Itu permutasi dan betul ya. Betul. Betul banget, siapa namanya ini? Asmurata, ya. Pinter ya Asmurata. Pantas. Jadi gini, Alka, Emira, dan 6 siswa lainnya. Berarti ini ada berapa orang? Ada 8 ya, 8 orang. Akan melakukan kerja kelompok. Mereka mengelilingi sebuah meja, berarti ini ada meja ya, agar dapat saling bekerja sama. Ini ada 8 orang lah ini ya. Saya gambar sih ya. Saya ilustrasikan seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, sudah. Jika Alka dan Elmira selalu bersebelahan. Jadi ini. Nah, ini ya. Ini saya asumsikan ini Alka, ini Elmira. Saya asumsikan gitu ya. Selalu bersebelahan. Maka banyak cara posisi duduknya mereka berapa. Oke. Rumusnya, ini namanya, ini ada di materi SNBT ya ini ya. Ini namanya permutasi siklis. Permutasi siklis. Ini. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Ini rumusnya. N-1 faktorial. N itu banyaknya unsur ya. N itu banyaknya unsur. Banyaknya unsur. Seperti itu. Nah, permutasi itu memperhatikan urutan. Ini penting banget ini. Permutasi itu memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Contoh, AB itu tidak sama dengan BA, beda. Ya, AB tidak sama dengan BA. Karena posisinya itu depannya A sama depannya B beda ya, nggak sama. Walaupun unsurnya sama, A sama B, sama ya, persis ya unsurnya. Tapi karena memperhatikan urutan, maka depannya A sama depannya B ini sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Baik. Oke, untuk soal ini berarti seolah-olah karena dia minta selalu bersebelahan, maka unsurnya ini kita hitung sebagai satu unsur. Karena dia selalu bersebelahan, dimanapun selalu bersebelahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka permutasi banyak cara ya, ini banyak cara ya. Banyak cara posisi duduk. Kita gunakan rumus itu ya. Berarti apa? N-1, 7-1 faktorial. Kok 7? Ini loh. 1, ini satu kesatuan ya. Satu hal yang nggak terpisahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tapi jangan lupa, dikali dengan posisi A ini bisa saling bertukar. Bisa A di kiri, bisa A di kanan. Berarti kemungkinannya ada dua posisi ini. Bertukar posisi ya. Kan ini bisa AE, bisa EA ya. Gitu. Maka ini dikali dengan 2 faktorial. Maka jawabannya adalah 6 faktorial kali 2 faktorial. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 2 faktorial, 2 kali 1 ya. Kita kalikan biasa aja, ini berapa? 30 ya. 30 kali 12 kali 4 ya. Ini 4. Berapa tuh? 30 kali 48 ya. Berapa? Bentar ya. 242 1440. Benar nggak? 4. Ya, 1440. Jawabannya yang B. Ya, betul ya. Mareta Tricahya. Betul. Jawabannya B. Feeling saya kok nggak keluar ya soal gini ya di Tio ya. Baru kali ini saya tahu soal
tentang apa ini permutasi kombinasi ya. Permutasi kombinasi keluar Kak di TIU, tapi TIU yang Sekdin Kak, bukan yang CPNS. Oh, gitu. Baik-baik. Ya Kak. Yang CPNS kok nggak pernah tahu saya soalnya. Oke, baiklah. Kalau TIU CPNS emang udah nggak keluar karena ini munculnya di TIU Sekdin. Oh, Sekdin. Baiklah, Ya, baiklah. SKD Ya. Sekdin ya. Kalau SKD Sekdin tuh TIU-nya masih muncul permutasi kombinasi. Kalau di Oke. TIU CPNS sudah nggak muncul. Oke, siap, siap. Baik, terima kasih Kak Alisan informasinya. Ini juga yang nanyain juga kemarin yang anak Sekdin sih yang mau daftar Sekdin kan. Oh, Sekdin ya, ya. besok di Juli sama Agustus tes tuh. Oke. Makanya mereka pada nanya gitu. Ya, ya. Ini ya baiklah. Terima kasih atas infonya. Uh, Basicnya mesti kuat dulu tentang permutasi siklis ya, teman-teman ya yang di sini. Saya berharap ini apa yang saya jelaskan itu asumsi saya kalian sudah paham tentang permutasi. Ini adalah bagian dari permutasi, namanya permutasi siklis. Ketika kita bicara tentang hal yang melingkar, itu beda ketika kita bicara yang berjajar. Misalkan 5 orang berfoto berjajar, gitu ya. Ayah, ibu dan 3 anaknya. Ayah, ibu harus berdampingan. Berapa banyak cara mereka berfoto? Itu sangat beda, totally different dengan yang melingkar. Beda banget sudah. Nah, asumsi saya kalian sudah paham yang di sisi ininya. Maka yang dipromotasi siklis itu rumusnya seperti ini. N-1 faktorial. Gitu ya. Oke, baik. Nomor 13 sudah saya bahas. Kalau selain TIU ada perbedaan soal antara Sekdin dan CPNS, Kak. Mohon maaf, saya kurang paham ya sampai ini. Mareta ya. Mareta. Saya adalah pengajar TIU untuk TWK sama TKP-nya. Ya, saya belum tahu Marta. Jujur belum tahu. Gitu ya. Sebenarnya ada perbedaannya antara yang Sekdin apa SKD Sekdin sama CPNS. Kalau SKD Sekdin itu biasanya dia lebih apa ya materinya lebih banyak gitu. Tapi untuk tingkat kesulitannya lebih sulit CPNS daripada Sekdin kayak gitu. Oke, gitu ya Marta. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Om, in analitis duduk melingkar nomor 13. Maksudnya apa? NIP 2024. In analitis. Oh, mungkin ini ya. Om, ini analitis duduk melingkar nomor 13. Iya. Iya. Gitu ya. Iya, caranya seperti itu caranya. Gitu ya, NIP 2024. Kalau anak CPNS yang mau daftar SKD apa yang mau daftar CPNS nggak perlu terlalu dipelajari banget ya. Kalau yang daftar Sekdin harus Ya, dipahami gitu karena ini hanya muncul di SKD Sekdin ya. ya. Tapi nggak tahu juga di SKD CPNS muncul apa enggak. Soalnya setahu abang selama ini apa ya beberapa hari ini udah nggak muncul di SKD CPNS di TIU CPNS udah nggak muncul. Tapi kalau di TIU Sekdin masih muncul. Oke, oke. Baik, Tuh. baik. Jadi kalau untuk anak yang mau daftar CPNS ya nggak usah terlalu dipahamin gitu. Ya, Cukup dimengerti tapi nggak usah didalemin. Kalau yang daftar Sekdin harus didalamin gitu. ya. Baiklah, kita coba bahas soal terakhir ya. Nomor 14. Saya sempat sekilas membaca di akhir-akhir tadi. Sama ya, ini hampir sama ya. Hampir sama kayak tadi persis. Sebentar. Berarti ini pembahasan soal untuk Sekdin ya. Jadi nggak bisa disepilkan soal CPNS. Loh, Hmm. sudah soal CPNS-nya di atas ya. Sudah kita bahas sampai nomor 12 tuh ya. Ini Ini campuran ya. Ini soal mm-mm. campuran. Jadi tadi apa ya kemarin kan abang ngasih penawaran siapa yang mau request soal kan. Maksudnya kayak ada soal yang masih bingung, yang masih kalian bingungin, soal-soal dari tempat lain, dari platform lain. Misalnya soal tryout atau soal latihan soal dari grup dari mana yang masih kalian bingung bisa dikirim ke abang buat dibahas via Zoom gitu. Nah, Ya, kemarin kan yang ngirim campuran tuh ada yang buat CPNS, ada yang buat Sekdin gitu. ya, Nah, untuk yang nomor 13-14 ini karena soalnya tentang permutasi sama kombinasi, nah itu permutasi sama kombinasi ya hanya muncul di Sekdin. Yang share ke abang juga anak yang mendaftar Sekdin kayak gitu. ya, Cuma 1 sampai 12 itu ya soal-soal di Sekdin muncul, di CPNS muncul kayak gitu. ya, ya. Oke, terima kasih Kak Lisa. Baik, Oke, makasih Abang. iya. Kita teruskan nomor 14 seperti ini ya pembahasannya.
CFS. Di suatu kelas terdapat 4 meja. Oke. Yang disusun melingkar. Karena terdapat diskusi. Lagi-lagi gini ya, kita gambarkan mejanya ada 4 gitu ya. Nah, gini. Karena diskusi ya. Karena dapat diskusi kelompok untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang disimpulkan dengan huruf A. Oke, Bahasa Indonesia itu A. Kemudian untuk total siswa di kelas itu adalah 18 yang disimpulkan dengan B. Sebentar ya, saya belum paham, maaf. Oke, pelajaran bahasa Indonesia yang disimpulkan dengan huruf A, boleh. Kemudian untuk total siswa di kelas itu ada 18. Oke, 18 itu B ya. 18 itu B. Total siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara A dengan B. Hubungan antara A dengan B. Oh, berarti kita nyari A-nya ini ya. Tapi saya kok masih belum dengan soal ini. Apa yang maksudnya? Di satu kelas terdapat 4 meja yang disusun melingkar. Karena terdapat diskusi kelompok untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang disimpulkan dengan huruf A. Ini maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Menurut saya kalimat satu ini tidak merujuk pada permutasi siklis ya. Hanya sebuah informasi aja, ada 4 meja gini ya untuk kelompok mata pelajaran Indonesia yang disebut dengan A. Nggak bicara banyak susunan meja atau yang menempati di sini itu berapa banyak, nggak kelihatan ya di situ ya, nggak kelihatan. Kalau yang B, yang ini biarin ya, yang ini biarin, B-nya 18, total siswa 18. Maka mestinya kita mencari ini. Kalau memang benar dugaan saya, ini sedang mencari permutasi siklis ya. Permutasi siklisnya itu dilambangkan dengan A ya. Rumusnya N-1 faktorial. N-nya itu apa? N-nya itu adalah banyak mejanya, 4 tadi ya. 4 min 1 faktorial, berarti 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Ini pendapat saya pribadi, ya. Saya belum ngeh dengan ini, terus terang. Apa kaitan A dengan permutasi siklis ataupun apa lainnya? Kalau ini memang benar, maka jawabannya A-nya 6, B-nya 18. Kesimpulannya A lebih kecil dari B. Atau ada lagi yang lain? Ada ya ini hubungannya. Hubungannya B sama dengan 3A ya. 18 sama dengan 3 kali 6 ya. Ini benar, ini juga benar. Maka jawabannya bisa B, bisa D. Itu mungkin ya pendapat dari saya tentang soal ini. Jujur saya nggak terlalu yakin dengan apa ini, masih berupa asumsi saya ya. Karena saya ngelihatnya gini loh. Apa kaitan di suatu kelas terdapat 4 meja melingkar. 4 meja ya, diskusi kelompok untuk pelajaran bahasa Indonesia yang disebut dengan A. Apa kaitan 4 meja dengan A? Kalau kata-kata diganti ya, banyak susunan 4 meja yang melingkar adalah A. Itu mungkin masih masuk akal. Masih ngarah-ngarah ke permutasi siklis seperti itu. Gitu ya. Ini pendapat saya. Insya Allah saya cukup beralasan, cukup ada risetnya ya. Jadi semoga bisa dipahami. Sebentar saya langsung ke kolom chat. Jawabannya B atau D ya, NIP.
Dia juga benar dong, ya, dia juga benar. Sabar dulu, tunggu dijelasin apa. Oh iya. Iya, bahasanya kayak ambigu. Ya, benar ya. Asmorata, benar, benar. Benar. Saya sepakat dengan Asmorata. Ini kayak ambigu ya. Atau mungkin di sini ada peserta yang nyumbang ini soal nomor 14, silakan. Bisa diskusi. Mungkin Sofia, mungkin yang lain yang memberikan soal ini. Enggak ada ya? Oke, baiklah. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Teman-teman semuanya, nomor 1 sampai 14. Nggak usah khawatir, di YouTube ada, nanti juga file JPG-nya juga ada ya. Nanti saya share ke Kak Alisan akan share ke kalian semuanya. Baik, semoga bermanfaat pembahasan malam ini. Semoga makin pinter, dan saya tak lupa selalu mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang keliru ya, teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Alisan. Mohon maaf, agak terlambat Kak Alisan. Silakan. Oke, Kak Saiful, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Ini ada 14 soal yang ditanyakan dan dibahas semua ya. Mungkin karena banyak yang ambigu, ini karena bukan soal buatan Hore Digital ya. Ini soal requestan dari siswa. Jadi ada beberapa member dari grup diskusi Bimbel Hore Digital itu nanya soal, minta dibahas via Zoom gitu. Karena banyak yang soalnya bingung, rancu, ada yang typo atau apa gitu. Ya, Tadi ada beberapa soal Kak yang ya. rancu. Ada total ada berapa soal yang ambigu itu? Seingat saya 3. Ada Nomor 3 ya? 4, Ya. ya, nomor 4, nomor berapa, sama nomor 14. Oke, nanti kasih aja Kak tandain yang kira-kira Siap. harus diganti gimana biar soalnya jadi nyambung gitu. Oke, siap. Yo, Nanti saya mungkin coba karena bantu. jadi bingung itu ya, jadi soalnya Iya, aneh jadi makanya banyak yang nanya gitu kan gitu. iya, aneh soalnya. Hmm, Oke, Iya. Kak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ya pas lah gitu, maksudnya kayak ya wajar aja mungkin dari siswa dari member Iya, bertanya karena soalnya agak aneh gitu, model soalnya iya, agak rancu sama mungkin pilihan jawabannya nggak muncul gitu, makanya tanyakan. Kalau betul, betul. soalnya gampang ya nggak mungkin ditanyakan gitu. Betul, 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 Betul. betul, Kak. Oke, jadi nanti untuk yang file yang terbarunya yang soal-soalnya agak rancu mungkin nanti akan diubah dikit, edit dikit biar jawabannya nyambung gitu antara soal sama jawaban nyambung gitu. Iya, iya, sepakat. Terus buat yang nanya jadwal, seperti yang Bang bilang di awal, jadwal Zoom hanya di-share ke paket Bimbel Premium ya. Kalau yang grup umum dari Bimbel Hore Digital di WA maupun di Telegram, itu hanya tiba-tiba di-share link Zoom-nya gitu. Hanya tiba-tiba di-share, jadi ya kalian harus standby gitu kegiatan Zoom itu kan. Kadang banyak yang kayak, waduh ketinggalan nih, waduh belum dapat infonya atau nggak tahu jadwalnya. Ya, karena kalian masuknya ke grup umum. Kalau kalian daftar ke yang grup premium, yang paket premiumnya, nanti akan diinfokan jadwalnya sama di-share file soal, file pembahasannya gitu. Untuk yang nanya record, setiap Zoom akan di-record, setiap kegiatan Zoom Hore Digital akan di-record, dan recordnya nanti di-upload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Itu linknya ada Abang share di room chat ya. Ini Abang share ulang lagi, ada link grup Telegram, ada link IG Hore Digital, sama link channel YouTube-nya gitu. Buat yang Japri Abang nanya masalah join paket Bimbel Premiumnya, nanti ya Abang respon paling besok pagi gitu. Karena malam ini lagi agak sibuk, agak padat jadwal. Ini juga baru selesai ngerekap soalnya ya, Kak Iya, Saiful. Baru aja tadi. Jam 7 baru selesai apa iya, yang ngumpulin soal-soal dari siswa gitu kan. Soalnya yang sebelum itu kemarin pada ngirim baru 5-6 gitu kan. Baru pada ngirim lagi tadi sore. Jadi makanya nambahnya banyak banget. Targetnya iya, rencana dikirain cuma bahas 10 soal, ternyata malam-malam itu menjelang makin malam, makin mendekati iya. Zoom, ada lagi yang share soal gitu. Jadi total ada 14 soal gitu. Nggak apa, Kak. Tenang aja, Gitu. tenang aja. Iya, Ya, oke. makanya mepet banget. Jadi belum sempet, terus yang ngechat juga belum sempet abang balesin satu-satu gitu. Iya, nggak Gitu. apa, nggak apa. Terus buat yang nanya harganya, nanti harga paketnya bisa DM aja ke Gue Digital ya, atau chat ke WA admin. Paling nanti abang responnya baru besok pagi ya, gitu. Sama untuk recordnya paling yang record ini diuploadnya weekend ya. Yang kemarin juga belum sempet abang upload, jadi tunggu paling weekend.
Nanti link recordnya juga abang share ke grup kok. Jadi buat kalian yang mau ikut kegiatan Zoom-nya, terus mau tahu recordnya, channelnya segala macam, pantauin aja grupnya gitu. Buat yang belum masuk ke grup-grup umum, bisa chat ke WA Bang atau nggak DM ke Yuga Digital. Buat yang mau join grup premium juga sama ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari peserta? Ya, sama-sama semuanya. Buat yang tadi tanya soal perbedaan soal sekdi sama CPNS, sebenarnya sekdi sama CPNS itu ada beberapa tingkat kesulitan ya. Perbedaannya paling di tingkat kesulitan sama materinya. Kalau sekdin materinya agak lebih banyak, tapi tingkat kesulitannya sedikit gitu. Kalau CPNS mungkin materi lebih dikit, tapi tingkat kesulitannya lebih dalam gitu. Terus juga kalau CPNS itu ada tingkat-tingkatnya gitu, ada kayak C1, C2, C3 gitu. Maksudnya kalau yang kalian lulus SMA, lulusan SMA, SKD-nya lebih gampang daripada yang lulusan S1 gitu. Jadi ada perbedaan misalnya kayak yang ini SMA, ini S1, ini S2 itu tingkat kesulitan SKD-nya berbeda untuk yang daftar CPNS ya. Kalau yang daftar Sekdin semua tingkat kesulitan semua Sekdin sama semua gitu. Mau Sekdin STAN, IPDN, Polteknik, Polteknik tingkat kesulitannya sama gitu. Seperti itu ya. Ya, sama-sama semuanya. Oke, karena udah malam juga, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin setelah ini bahasnya lewat WA aja ya, atau lewat grup Telegram. Oke, karena udah malam, abang akhiri aja. Terima kasih kepada Kak Saiful yang telah memberikan Sama-sama. waktunya pada malam hari ini untuk membahas TIU. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya dan terima kasih juga Amin. kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Saiful dapat membantu kalian dalam mengerjakan SKD Sektin maupun CPNS nanti. Amin, amin, amin. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift dulu ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat malam Yuk. semuanya.